Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam seluruhnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas. Waalaikumsalam. Selamat. Iya. Pada kesempatan malam ini pada kelompok 3 ya? Siap kelompok 2, Mas. Oh, kelompok 2. Pada kelompok 2 akan mempresentasikan perihal palang pintu otomatis menggunakan RFID, betul? Siap, betul, Mas. Ya, oke. Waktu dan tempat saya silahkan untuk melakukan presentasi. Silakan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap, Mas. Mohon izin sebelumnya, Mas. Terima kasih untuk waktunya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan asesmen dalam mata kuliah desain sistem kendali kelistrikan, di mana di sini kami membuat sistem palang parkir otomatis dengan RFID atau radio frekuensi identifikasi. Berikut ini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Igusti Bagus Putra Sempanu, kedua Muhammad Fajar Dwi Putra, saya sendiri, ketiga Rian Arifwan, dan keempat ada Sandi Yuda. Selanjutnya latar belakang. Siap, Mas. Mohon izin, Mas. Siap, Mas, untuk latar belakang. Saat ini banyak sistem portal parkir untuk kendaraan pada suatu gedung masih menggunakan sistem manual. Namun ada juga yang sudah menggunakan sistem otomatis. Maka dengan dibuatnya sistem inovasi berupa sistem palang parkir otomatis dengan RFID akan membantu memberikan kemudahan dan juga menambah sistem keamanan pada parkir kendaraan dan membatasi keluar masuknya akses khusus pengguna pada suatu gedung. Sistem palang parkir otomatis untuk kendaraan ini ditemukan dengan menggunakan bantuan RFID, yang dimana sistem tersebut dapat membantu untuk menjaga keamanan suatu gedung agar membatasi akses khusus untuk masuk secara otomatis pada area parkir gedung. Selain RFID, sistem ini juga dilengkapi oleh sensor inframerah yang bekerja untuk mendeteksi adanya kendaraan yang akan melewati portal masuk dan sensor untuk menutupi portal. Apa sih RFID itu? RFID merupakan sistem sensor yang dapat mengidentifikasi hal ini kartu. RFID terbagi atas dua bagian, yaitu reader dan tag. Reader digunakan untuk membaca dan tag berisi data atau informasi yang telah terregistrasi. RFID adalah proses identifikasi seseorang atau objek dengan menggunakan frekuensi transmisi radio untuk membaca informasi dari sebuah device kecil yang disebut tag atau transponder. Algoritma atau uraian. Langkah kerja sistem ini ada sebagai berikut. Yang pertama, palang dalam keadaan standby. Lalu, ketika pengguna kendaraan menempelkan kartu RFID, maka secara otomatis sensor RFID akan membaca untuk menerima bahwa kartu benar atau tidak. Jika sensor RFID membaca benar, maka palang secara otomatis terbuka dan pengendara dapat masuk, sehingga kendaraan akan melewati sensor tutup dan palang akan secara otomatis tertutup. Namun, jika sensor RFID membaca salah, maka palang tidak akan terbuka dan akan menampilkan pesan indikator tidak mengenali kartu. Flowchart system.
Oke, di sini saya akan menjelaskan flowchart sistem tersebut. Yang pertama adalah start, yaitu dengan memulai suatu sistem tersebut. Yang kedua, persiapan penggunaan mendekati palang otomatis, yaitu kendaraan datang dari kendaraan dan menuju ke portal tersebut. Lalu portal masih belum terbuka atau portal off. Ketika pengendara tersebut berada di portal tersebut, pengendara akan menggunakan Jangan pulang dulu ya, saya mau tanya. kartu tersebut dengan menempelkannya. Lalu sensor RFID tersebut akan membaca benar atau salah. Jika benar, maka RFID true akan menyala dan portal akan terbuka, sehingga pengguna dapat melewati portal tersebut. Setelah pengendara tersebut melewati portal tersebut, maka secara otomatis portal tersebut akan tertutup. Namun bila RFID salah, maka RFID false tersebut akan on dan portal tidak akan terbuka. Secara otomatis sistem akan membaca error dan menampilkan pesan dengan suara. Tabel informasi sistem palang otomatis dengan RFID. Yang pertama, start atau memulai proses. Yang kedua, stop, mengakhiri proses. Yang ketiga, portal, pintu otomatis. Yang keempat, indikator fail, pesan indikator tidak mengenai kartu. Nomor 5, RFID, sensor kartu. Yang keenam, RFID sensor mengenali kartu. Nomor 7, RFID false, sensor tidak mengenali kartu. Simulasi langkah kerja. Langkah pertama adalah mengaktifkan switch sistem untuk mengoperasikan palang parkir otomatis dengan RFID. Dalam hal ini, portal akan teridentifikasi dengan keadaan tertutup. Selanjutnya, yang kedua, ketika pengendara menempelkan kartu RFID dengan benar, maka reader RFID baca RFID true dan portal akan secara otomatis terbuka. Selanjutnya adalah portal sudah terbuka, pengendara akan masuk melewati portal dan sensor tutup akan membaca pergerakan kendaraan yang mengalami sensor tersebut untuk memerintahkan portal tertutup. Nah, seperti yang ada di gambar ini, Mas, di mana S tutup ini adalah menandakan sensor tutup atau sensor yang akan membaca ketika pengendara motor sudah melewati portal, maka secara otomatis portal akan tertutup. Nah, berikutnya ini merupakan posisi ketika pengendara memasuki kartu RFID salah. Maka reader RFID akan membaca tag RFID false, sehingga portal akan tetap dalam keadaan tertutup. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dengan dibuatnya sistem palang parkir otomatis dengan RFID, maka akan membantu dan menjamin keamanan kendaraan yang parkir di suatu gedung. Dikarenakan palang parkir hanya dapat terbuka untuk orang tertentu atau orang yang memiliki akses kartu RFID tertentu. Jadi tidak semua orang yang dapat akses masuk ke suatu gedung. Sekian presentasi dari kami mengenai sistem palang parkir otomatis dengan RFID, Mas. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekiranya jika ada revisi atau koreksi dari Mas, kami siap. Oke ya,
tadi saya sudah cermatin sekilas. Jadi ada beberapa hal yang saya harus tanyakan. Secara simulasi pada fluid sim-nya kalian sudah bikin belum? Siap, sudah Mas. Sudah, kalau bisa itu ditampilkan. Yang untuk saat ini stop share screen dulu, kemudian share screen lagi untuk fluid sim-nya. Saya tunggu. Siap, mohon izin Mas. Apakah sudah tampil Mas? Sudah tampil. Silakan ditunjukkan proses kerja awalnya, ya, sampai dengan terakhir. Ya, silakan. Mohon izin Mas. Mas, di sini ini adalah switch untuk mengaktifkan sistem dari palang parkir otomatis dengan kartu RFID. Di mana pada saat sistem ini diaktifkan, maka secara otomatis portal tutup akan tetap menyala. Namun ketika pengendara memasuki area parkir, dia akan menempelkan kartu RFID tersebut, atau dalam hal ini berupa tag, Mas. Ya. Jika tag tersebut dibaca benar, maka RFID akan membaca RFID true. Namun jika salah, maka akan membaca RFID false. Dan ini adalah kondisi ketika kartu tersebut dalam keadaan benar, di mana portal akan langsung terbuka. Dan ketika pengendara sudah melewati portal, maka secara otomatis ada sensor setelah portal yang akan mendeteksi adanya kendaraan yang lewat, yaitu dengan kondisi seperti ini, Mas, di mana portal akan menutup kembali. Selanjutnya, jika pengendara memasukkan kartu yang salah, Mas, maka RFID false yang akan membaca. Dalam hal ini, portal akan tetap menutup dan akan menunjukkan indikator RFID salah. Dengan hitungan waktu, mengulang kembali ke sistem seperti pada awal. Oke, pertanyaan saya, di situ ada R2 di situ. R2, R1 yang kalian silang posisi ya, itu tujuannya buat apa ya? Sip, yang R2 dan R1 di... Ya, itu ada anak kontak di atas RFID true sama S tutup. Itu kan ada R2 tuh. Itu fungsinya buat apa? R2 itu. Di tiga paling bawah. Oh, iya Mas. Ya Mas, jadi fungsi dari R2 ini, Mas, pada saat sensor tutup ini dilewati, maka secara otomatis R2 ini akan melakukan open untuk mematikan switch pada di portal buka, Mas. Yang di sini, Mas. Ya, oke, baik. Kemudian di situ ada timer ya. Itu ada timer R7. Fungsinya buat Siap, apa Mas. timer itu? Siap, ini timer untuk mengulang kembali proses yang dimana pada saat RFID itu memberikan indikator bahwa kartu salah, Mas. Baik. Jadi untuk memulai ulang, Mas. Ya, saya rasa sudah cukup ya. Ya, Mas. Ya, di stop share screen-nya. Siap, Mas. Nah, dari presentasi kalian udah cukup bagus. Kurangi penggunaan teks ya, perbanyak dengan gambar yang kalian jelaskan. Seperti tadi sudah bagus, sudah ada gambar-gambar. Ya, saya lupa mengingatkan kelompok sebelumnya yang banyak tulisan tetapi tanpa gambar. Dalam presentasi untuk tugas akhir, wajib presentasi tersebut itu banyak memuat gambar, karena saya presentasi kan lisan kita yang bicara. Ya, bukan gambar yang bukan tulisan. Kalau di situ para pemerhati disuruh baca tulisan, itu bukan presentasi. Ya, itu baca buku lah kalau saya ya. Jadi nanti kalau kalian bikin presentasi untuk nextnya, tugas akhir sebenarnya namanya presentasi, kalian ulas secara gambar, kemudian jelaskan
secara lisan. Kalau memang ada teks yang di situ, teksnya padat singkat sebagai pengingat atau reminder. Nah, nanti kalian juga harus berikan handout. Nah, kalian kan setelah menyelesaikan tugas akhir ini, saya minta handoutnya aja. Cukup 2 lembar, boleh kalian modifikasi ya, formnya boleh sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kemudian pastikan juga di situ next modifikasinya apa. Misalkan, oh modifikasinya nanti rencananya gini loh, gitu loh. Misalkan ditambah lagi buzzer yang banyak, misalkan itu hanya contoh. Tapi kalau sudah merasa itu cukup, kalian harus belajar mencari dan mengkoreksi kekurangan dari apa yang sudah kalian desain. Tapi bukan merevisinya. Yang untuk ini nggak usah direvisi, ini sudah benar. Ini sudah benar. Nah, tinggal kalian menambahkan modifikasi apa untuk nextnya, supaya misalkan ada orang mau menggunakan satu tema judul mirip seperti kalian, tidak mengcopy paste, tetapi dia bisa mengembangkan berdasarkan informasi yang kalian berikan, seperti itu. Itu hanya sekiranya untuk semacam informasi aja. Berarti kalian sudah memikirkan the next-nya, seperti itu, ya. Mungkin dari kalian ada pertanyaan? Saya persilahkan. Siap Mas, mungkin dari saya cukup. Cukup ya? Cukup, Mas. Cukup Mas. Siapa, Oke. Mas? Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya rasa cukup pertemuan untuk malam ini ya. Presentasinya sangat bagus sekali ya. Tinggal sering berlatih lagi aja ya. Tugas kita masih banyak untuk tugas akhir berikutnya. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang kalian berikan. Jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas.